Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita minggu ini yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melampaui kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh pengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan minggu yang kedua bagi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, izinkan kami semua pelayan penuh waktu menyapa saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Salam kasih, salam persekutuan, dan salam sehat. Horas. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang mendasar bagi kita untuk memahami dan menghayati arti panggilan dan pilihan yang merupakan anugerah Allah yang telah membawa seseorang kepada Kristus. Panggilan dan pilihan yang telah kita terima, sebagaimana Petrus berkata di 2 Petrus 1 ayat 3, itulah yang menghantar kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman menjadi kata pertama yang disebut oleh Rasul Paulus. Iman ini adalah merupakan sifat-sifat yang baik. Lalu semua yang lain dalam hidup merupakan hasil daripada iman. Sebagaimana dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih, melalui nats ini Rasul Petrus ingin mempertegas dan meneguhkan panggilan dan pilihan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sedang melakukan perjalanan panjang, bertumbuh,
berkembang dalam sifat-sifat yang lebih baik, dan pada akhirnya sampai kepada tujuan akhir dan disambut dengan sukacita oleh yang menganugerahi panggilan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebagai orang yang dipanggil dan dipilih, pertama, kita sedang menjalani sebuah proses kehidupan di tengah dunia yang selalu berubah dan cepat berubah. Yang kedua, kita sedang bertumbuh bersama dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang belum menerima pilihan dan belum menerima pilihan Tuhan. Yang ketiga, kita sedang hidup di tengah dunia yang selalu penuh dengan dinamika persoalan dan kompetisi kehidupan. Yang keempat, kita sedang berjalan bersama dengan janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, sungguh peran orang yang percaya kepada Yesus yang telah dianugerahi panggilan dan pilihan tidaklah sederhana dan juga tidak mudah. Ajaran dari Rasul Petrus ini mengajak kita yang telah menerima anugerah dan panggilan pilihan itu untuk selalu, bahkan untuk bisa sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan ini merupakan ajakan untuk lebih bersemangat, merupakan nasihat kehidupan dan nasihat moral yang sangat berharga, tahapan-tahapan kedewasaan iman yang menghantar kita untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Jika semuanya ini ada pada kita berlimpah-limpah, kita akan menjadi giat dan berhasil. Rasul Petrus membagikan bagi kita rumus untuk giat dan berhasil. Untuk itu saudara-saudara, mari kita selalu giat dan bijaksana dalam segala kebaikan kita. Namun kebalikannya, saudara-saudara, bila iman tidak sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi buta dan picik. Iman yang melupakan pengampunan yang telah dia terima melalui anugerah panggilan dan pilihan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tidak ada rumus lain selain iman yang ditantang oleh dunia di sekitar kita, keadaan kita, kesulitan kita, bahkan persoalan-persoalan kita. Terlebih pada saat ini dengan wabah yang sedang melanda hampir seluruh dunia, virus Corona 19 atau COVID-19 yang menghantar kita harus beribadah di dalam keluarga kita masing-masing, di setiap rumah, membatasi aktivitas kita, membatalkan acara-acara besar yang telah jauh-jauh hari kita tentukan. Bahkan mungkin perjalanan liburan kita yang telah terjadwal harus dibatalkan. Usaha yang sedang kita geluti mengalami kerugian, atau banyak hal yang kita khawatirkan dalam kecemasan. Bahkan anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, kita khawatir jangan-jangan mereka juga terjangkit oleh wabah virus corona tersebut. Apakah kita harus berkata Tuhan itu tidak adil dengan keadaan ini? Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini gereja kita mengajak melalui topik minggu keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dan minggu Judika ini kita memohon kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah merebaknya virus corona COVID-19 yang membatasi segala gerak kita,
persekutuan kita, nats ini, hari ini, firman ini menyuarakan kepada kita. Pertama, Tuhan menghendaki setiap kita bertahan dalam panggilan kita dan tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu hidup dan meminta kehendak Tuhan dengan menyikapi dalam kelimpahan, ia tidak melupakan Tuhan. Dalam kesulitan, ia akan tetap bertahan, dan dalam segala hal, ia tetap bertekun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika Tuhan izinkan kami mendengar firman-Mu dalam situasi yang sulit wabah virus Corona 19. Tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk setiap ibadah keluarga. Engkau berkati, biar firman yang telah kami dengarkan dan berkumandang boleh semakin menguatkan kami dan memberikan rasa percaya kami bahwa Tuhan peduli dan mengerti akan kehidupan kami. Biarlah hidup kami hanya mau persembahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.